Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kemarin kita sama-sama mempelajari ayat ke-35 dari surah Yunus, maka sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 36, 37, 38 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluhu kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana akibatuz zalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimnal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wahdhul man khadadal muslimin wansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna bi ruhim minka ya arhamar rahimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Likai yamsuna ila shalah wa ya'maluna amalan salihan
fi sabilik ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pada ayat 39 dari surah Yunus yang di dalam Al-Quran terdapat di halaman berapa itu Pak? 213 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-36 itu ya, ini. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Saya ulangi. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Wa ma dan tidaklah yattabi'u mengikuti, akan mengikuti atau sedang mengikuti. Siapa? Aktsaruhum kebanyakan mereka wahai Muhammad. Jadi kebanyakan mereka orang-orang Mekah itu Muhammad atau manusia ini pada umumnya Muhammad, mereka tidak mengikuti illa dzanna kecuali persangkaan. Jadi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan-Tuhan yang merupakan persangkaan, Tuhan menurut persangkaan mereka, begitu maksudnya. Ya, bukan Tuhan yang sebenarnya. Inna dzanna sesungguhnya persangkaan itu la yughni tidak akan mencukupi ya minal haqqi dari kebenaran syai'an sesuatu pun atau sedikit pun. Innallaha sesungguhnya Allah itu Muhammad alimun, dia maha mengetahui bima terhadap apa yang pada apa atau dengan apa saja yang yaf'alun mereka perbuat. Ya, ayat ini kalau kita lihat Kementerian Agama mencoba menjelaskan dalam bahasa kita, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna wa ma dan di sini diartikan kebanyakan mereka. Wa ma yattabi'u dan tidak mengikuti aktsaruhum kebanyakan mereka illa dhanna kecuali persangkaan. Di sini diterjemahkan dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Dugaan dengan persangkaan dan saudara saja, saudara sekata. Kebanyakan mereka Muhammad, kebanyakan mereka ini manusia ini yang mereka ikuti itu persangkaan. Bukan sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang benar. Kalau yang pasti, yang benar, yang datang dari Allah. Kebenaran hanya datang dari Allah. Kebenaran hanya ada dalam Al-Quran. Di luar Al-Quran tidak ada kebenaran. Sudah lewat ayatnya. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada maka famada, maka apa wahai Muhammad, ba'dal haqqi sesudah kebenaran ini, kebenaran Al-Quran ini, illa dhalal selain kesesatan. Jadi kalau orang tidak mau kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau menerima Al-Quran, ya dia pasti menerima kesesatan. Pilihannya cuma dua kok. Di dunia ini cuma ada dua.
kebenaran sama kesesatan, al-haq sama al-batil. Kalau ja'al haqqu, kalau sudah datang kebenaran, zahaq wa zahaqal batil. Dan pasti akan hilanglah kebatilan. Tapi kalau kebenaran dibungkam, tidak boleh datang, ya sudah, kebatilan akan merajalela terus. Ya, kembali ke sini ya. Kemudian agama mengartikan dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Ini wa ma yattabi'u illa dhanna. Wa dan pelakunya aksaruhum, kebanyakan mereka, ya, ini kebanyakan mereka yattabi'u, hanya mengikuti, ya, karena sebenarnya kata-kata hanya sini enggak ada diterjemah kata-kata ini. Tapi pengertiannya dalam bahasa Indonesia ya boleh, begitu itu boleh. Tapi yang baik itu ya kita mengikuti tarjamah apa adanya. Wa ma dan tidak yattabi'u mengikuti aksaruhum kebanyakan mereka illa kecuali dzanna persangkaan, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan. Makanya terjemah dalam bahasa kita, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan atau persangkaan. Padahal kata Allah, inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Ini inna dzanna, sesungguhnya persangkaan itu la yughni, tidak mencukupi, tidak berguna, di sini diartikan tidak mampu atau tidak mencukupi minal haqqi terhadap kebenaran, dari kebenaran, syai'an sesuatu pun, sedikit pun. Dalam terjemahnya Kementerian Agama mengartikannya, sesungguhnya dugaan itu, ya, tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Jadi kalau Al-Quran ini kebenaran, Al-Quran ini adalah al-haq, maka tidak ada satu kitab pun, tidak ada satu buku pun yang bisa melawan Al-Quran dalam semua hal. Makanya kita nggak perlu belajar yang lain-lain sebetulnya. Sebetulnya ya umat Nabi Muhammad SAW ini nggak perlu belajar yang lainnya itu sebelum mereka belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran dulu, baru boleh belajar yang lainnya. Nah, kebanyakan kita kebalik. Belajar yang lainnya dulu, belakangan baru belajar Al-Quran. Akhirnya otaknya juga kebalik. Pikirannya kebalik. Yang dicari dunia bukan akhirat. Karena dari sejak kecil SD hitung-hitungan itu sudah diajari 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 3 sama dengan 6, 4 tambah 4 sama dengan 8, 5 tambah 5 sama dengan 10. Enggak tahu sekarang masih ada enggak ilmu begitu dulu. Waktu saya masih SD dulu begitu. Ya. Dan sejak kecil mereka diajari begitu. Datanglah masa berikutnya, sistem pengajaran berhitung. Dulu namanya ilmu berhitung. Nah, sekarang berubah menjadi ilmu matematika. Di rapot tulisannya ilmu matematika, pelajaran matematika. Dulu pelajaran berhitung. Waktu zaman saya dulu nggak ada istilah matematika, nggak ada. Waktu zaman saya SD dulu, adanya ya berhitung. Kemudian di SMP berubah menjadi aljabar. Gitu. Jadi dalam pendidikan kita, pendidikan nasional kita, anak-anak kita sendiri sejak kecil diajari perhitungan, hitung-hitungan dulu. Padahal mereka belum diajari Al-Quran. Ya, kemudian waktu masa berjalan, muncullah istilah matematika. Anda tahu persisnya mulai tahun berapa? Rapot-rapot itu tertulis matematika. Nah, saya baru ketemu di waktu SMA, pelajaran matematika. Ya, tapi sekarang dari SD kan sudah diajarin matematika kan? Waktu saya zaman dulu belum ada SD istilah matematika, nggak ada. Dan itu pelajaran yang paling ditakuti oleh anak-anak, kebanyakan anak-anak itu matematika.
Diajar dalam pelajaran matematika bukan hanya 2 tambah 2 sama dengan 4, diajarkan 2 kursi tambah 2 kursi sama dengan 4 kursi. Bukan angka tapi kursinya yang ditulis itu. Ada kursi 2 tambah kursi 2 4. Ada kursi 3 tambah kursi 3 6. Gak pakai simbol angka lagi. Kan dari kecil sudah diajari perhitungan kursi, makanya dewasanya mereka rebutan kursi. Tuh, beda dengan anak-anak yang dari kecil diajari Al-Quran, diajari ilmu Al-Quran ini. Mereka akan tahu kebenaran. Ilmu yang selain Al-Quran itu gak ada apa-apanya. Tidak salah kalau dalam sebuah hadis Nabi diriwayatkan mengatakan, ala ilmu salasah, ilmu itu ada 3 saja. Ayatun muhkamatun, yang pertama ayat-ayat muhkamat. Yang kedua wasunnatun qaimah, dan sunnah yang tegak, sunnah yang dijalankan, dikerjakan, dilaksanakan, sunnah yang tegak, yang tidak dimatikan, yang tidak ditinggalkan, yang tidak dirobohkan. Wasunnatun qaimah. Yang ketiga wa faridatun adilah, dan ilmu faraid yang adil. Ilmu bagaimana membagi harta warisan orang tua dengan adil. Lalu dalam hadis tersebut diriwayatkan Nabi bersabda, wama siwadzalika, wama dan apa saja, maksudnya ilmu apa saja, siwa selain dzalika itu tadi, ilmu selain yang 3 tadi, selain Al-Quran, Sunnah dan faraid, fahuwa fadlun, maka itu hanyalah tambahan, kelebihan saja. Yang namanya tambahan itu ya sedikit. Saudara membeli buah, jeruk kah, mangga kah, apel kah, pisang kah, 1 kilo. Minta tambahnya kah, minta tambahnya lah, minta tambahnya dong. Ya nggak mungkin ditambah 1 kilo, nggak mungkin. Tambah ya 1-2 biji ya, ini tambahan 1-2 biji, duku apa, salak apa mangga, nggak mungkin ditambah 1 kilo. Jadi tambahan itu ya tambahan. Apa ini mas? Kok bisa muncul gini? Jadi ilmu apa saja yang selain 3 tadi fahuwa fadl, maka itu adalah kelebihan. Orang itu dalam mencari sesuatu yang dia cari yang pokok. Kalau bisa dapat tambahannya, kan gitu. Ya. Uang kita dipinjam sama orang, kita minta, mana uangku yang dipinjam ini? Dulu kan kamu mau membayar, mau mengembalikan 1 bulan lagi, 1 bulan. Ini sudah 1 bulan. Aku mau minta uangku yang kamu pinjam. Aduh maaf ya, belum ada. Nanti lagi ya, nanti kira-kira 1 minggu lagi. Ya sudah, 1 minggu lagi ditunggu. Datang lagi. Aduh mau nagih hutang, yang hutang sampean. Kemarin kan bilang 1 minggu, ini udah 1 minggu. Aduh maaf, kemarin kan saya bilang 1 minggu lagi. Ya 1 minggu lagi nanti. 1 minggu lagi datang. Terus setiap kali didatangi, nanti 1 minggu lagi, kan saya bilang 1 minggu lagi. Terus 1 minggu lagi, 1 minggu lagi terus sampai mati mungkin nggak dibayar. Nah kalau sampai ada di antara manusia Muslim yang punya hutang sampai mati nggak dibayar, jangan harap masuk surga. Hati-hati ya, jangan pernah punya hutang. Kalau bisa jangan berhutang. Seandainya harus berhutang itu karena terpaksa. Hutang yang diperbolehkan itu hanya karena terpaksa saja, dan untuk makan, bukan untuk yang lainnya. Bukan hutang untuk beli motor, bukan hutang untuk beli mobil, bukan hutang untuk beli rumah, bukan. Hanya hutang untuk makan yang diperbolehkan. Dan itu harus punya jaminan untuk membayar. Saudara boleh hutang tapi harus punya jaminan untuk bisa membayar hutang itu. Kalau tidak punya jaminan jangan hutang.
Ya, begitu Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian. Nah, kembali ke sini ya. Nah, lalu Allah berfirman di kalimat berikutnya, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzanna inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan itu tidak mencukupi, tidak berguna terhadap kebenaran sedikit pun. Di sini diartikan sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Gitu. Lalu innallaha alimum bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah, innallaha, sungguh Allah itu alimun, maha mengetahui, bima yaf'alun, dengan apa yang mereka kerjakan. Gitu. Ini ayat terjemah ayat 36. Kalau kita lihat penjelasan para ulama mengenai ayat ini bagaimana? Kita lihat sebentar ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzanna. Wa ma, dan tidaklah yattabi'u mengikuti, aktsaruhum kebanyakan mereka, illa dzanna kecuali persangkaan. Maksudnya minhum sebagian dari mereka Muhammad, yaquluna mereka berkata, sebagian dari manusia ini ada yang berkata, innal asnama alihah, sesungguhnya patung-patung itu, ya, berhala-berhala itu adalah Tuhan-Tuhan. Orang Mekah dulu yang ngomong begitu waktu Al-Quran ini turun. Mereka menganggap berhala yang disembah oleh mereka dan nenek moyang mereka itu sebagai Tuhan, ilah, sesembahan. Lalu yang kedua kata Imam Al-Baghawi, wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, tasfa'u lahum, berhala-berhala ini, alihah ini, tasfa'u akan memberi syafaat lahum kepada mereka fil akhirati, di akhirat. Berhala-berhala itu yang mereka puja, mereka sembah-sembah, nanti di akhirat bisa menolong mereka, memberi syafaat, memberi pembelaan, pertolongan kepada mereka. Itu keyakinan orang Mekah dulu begitu. Nah, keyakinan yang seperti itu adalah dzannan minhum, keyakinan yang berdasarkan persangkaan, bukan keyakinan yang berdasarkan sesungguhnya, bukan keyakinan yang sebenarnya, tapi dzannan minhum, persangkaan dari mereka. Terus lam yurid bihi kitabun wala lam yarid bihi kitabun wala rasulun, ya. Lam yarid bihi, tidak datang dengannya, kitabun, satu kitab pun, wala, dan tidak juga rasulun, satu rasul pun. Maksud Imam Al-Baghawi ini ya, kalau ditinjau dari segi bahasanya, tidak ada satu kitab pun dan tidak ada satu rasul pun yang telah datang dengan membawa keterangan seperti itu, bahwa berhala-berhala yang mereka bikin dan mereka anggap sebagai Tuhan itu adalah Tuhan. Enggak ada satu keterangan pun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada satu keterangan pun yang datang dari sebuah kitab apapun, dan dari kitab samawi, ya, kitab yang datang dari langit. Dan tidak boleh dari satu Rasul pun. Tidak ada ajaran dari satu kitab pun dan dari satu Rasul pun yang mengatakan bahwa patung-patung itu adalah sebagai sesembahan atau Tuhan-Tuhan yang bisa menolong atau memberi syafaat kepada mereka. Terus kata Imam Al-Baghawi, wa arada bil aktsar, dan yang Allah maksudkan, ya, bukan hanya minhum, bukannya sebagian dari mereka, yaitu bil aktsar, yang Allah maksudkan adalah dengan yang lebih banyak lagi, lebih banyak dari segi bahasa, lebih banyak orang yang menyangka seperti itu, lebih banyak orang yang mengikuti persangkaan daripada yang mengikuti keterangan atau penjelasan yang datang dari kitab dan Rasul Allah. Kebanyakan manusia ini mengikuti persangkaan. Makanya dikatakan wabil aktsar, wa arada bil aktsar, dan yang Allah maksudkan dengan yang lebih banyak, karena firman Allah berbunyi wa ma yattabi'u aktsaruhum, gitu ya ayatnya ya. Ya, benar enggak? Ya, ini wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna,
dan tidak mengikuti kebanyakan mereka kecuali persangkaan. Imam Al-Ghazali menerangkan kalimat yang pertama ini dulu. Wa may yattabi'u, dan tidaklah mengikuti ya kebanyakan mereka kecuali persangkaan. Jadi berhala-berhala yang mereka sembah dan mereka anggap sebagai Tuhan, itu adalah Tuhan menurut persangkaan mereka. Gitu maksudnya. Bukan Tuhan yang berdasarkan penjelasan keterangan yang datang dari sebuah kitab. Apakah kitab itu namanya Taurat, Zabur, Taurat, Injil, atau Al-Quran. Tidak ada dalam Taurat, dalam kitab Zabur, Taurat, Injil maupun Al-Quran yang datang satu ayat atau dari Rasul Allah. Tidak ada satu Rasul pun, baik yang dibawa oleh Rasulullah Ibrahim alaihissalam, Rasulullah Nuh alaihissalam, Rasulullah Isa alaihissalam, Rasulullah Musa alaihissalam, yang datang dengan bawa penjelasan seperti itu, bahwa berhala-berhala adalah Tuhan-Tuhan. Tidak ada. Terus dijelaskan karena Allah menggunakan kata-kata aksaruhum, ya, diterangkan oleh Imam Al-Baghawi, wa arada bil aksar, dan yang Allah maksudkan dengan aksar, kebanyakan mereka, itu adalah jami'am mayyakulu dzalika, semua orang yang berkata seperti itu. Jadi bukan hanya orang Mekah saja, orang Jawa yang menyembah patung pun itu juga termasuk kena ayat ini. Kalau ada di Kalimantan ini misalnya ya, orang yang menyembah patung, bukan menyembah Tuhan, bukan menyembah Allah, maka mereka termasuk yang disebut dari Allah dalam ayat ini. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dzanna. Padahal kata Allah, inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan tidak bisa mencukupi terhadap kebenaran sedikit pun, tidak berguna melawan kebenaran sedikit pun. Ya, maksudnya kata Imam Al-Baghawi, ai la yadfa, la yughni, tidak mencukupi, maksudnya la yadfa'u anhum, tidak bisa menolak dari mereka, ya, min adzabillah, dari azab Allah, syai'an, sedikit pun. Maksudnya sesungguhnya persangkaan mereka yang berhala-berhala itu mereka anggap sebagai Tuhan, yang Tuhan-Tuhan yang berupa berhala tadi kata mereka bisa menolong mereka di akhirat, itulah yughni, tidak bisa mencukupi, tidak bisa menolong, tidak bisa menolak dari mereka, ya, minal haqqi, dari kebenaran, syai'an, sedikit pun, dari keterangan yang benar sedikit pun. Yakni yang benar bahwa kalau ada orang menyembah selain Allah, maka dia akan masuk neraka, akan diazab oleh Allah di neraka. Itu keterangan yang datang dari Allah seperti itu. Banyak ayatnya itu yang bunyi seperti itu. Mulai dari sejak ayat-ayat yang terdapat dalam permulaan Al-Quran. Saudara bisa buka nanti surat Al-Baqarah, ya. Misalnya surat Al-Baqarah itu surat yang awal-awal dari Al-Quran kan, surat yang kedua. Nanti saudara bisa lihat di ayat yang ke-30 berapa itu? 41 apa 39 itu. Nah, 39 ini. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nih ayatnya salah satu contoh saja. Walladzina, dan orang-orang yang kafaru, mereka pada kafir kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran. Wa kadzdzabu, dan mereka mendustakan, tidak percaya, bi ayatina, kepada ayat-ayat kami. Ulaika, itulah mereka wahai Muhammad, ashabun nar, sahabat-sahabat neraka, penghuni-penghuni neraka. Hum fiha, mereka di dalamnya, di dalam nar ini, dalam neraka ini, khalidun, orang-orang yang kekal. Ini kalau Al-Quran kan di depan-depannya, di surah Al-Baqarah di depan-depannya kan sudah mengatakan ini, Alif Lam Mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada yang gaib, dan mereka yang menegakkan sholat, dan mereka yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami berikan, kami rezekikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran, dan mereka yang beriman kepada kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran, dan mereka yang yakin kepada akhirat. Nah, kalau manusia mau beriman tidak mendustakan Al-Quran, ulaika ala hudam mir rabbihim, itulah mereka yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan itulah mereka orang-orang yang beruntung, berbahagia. Nanti di surah Al-Baqarah ini juga, di ayat-ayat yang di belakangnya lagi ada juga ayat yang bunyinya mirip seperti ini, di ayat sekitar 70-an atau 60-an ya. Ini kita lihat sekitar ayat 70 atau ayat 60. Atau 8. Nah, ini sekitar sini. Nih. Allah berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang mereka beriman, wa amilus sholihat, dan mereka beramal saleh, berbuat kebajikan, ulaika, itulah mereka ashabul jannah, penghuni-penghuni surga, sahabat-sahabat surga, hum fiha khalidun, mereka di dalam surga orang-orang yang kekal. Kan jelas ini ayatnya, ayat Qur'annya ada, ayatnya ada. Dari Al-Quran, dalam Taurat maupun dalam Injil bunyinya juga seperti ini aslinya. Kalau ternyata Taurat atau Injil yang ada sekarang isinya tidak seperti itu, berarti itu bukan Taurat atau Injil yang datang dari Allah dan turun kepada Nabi Musa maupun kepada Nabi Isa Al-Masih alaihi wassalam. Ya, jadi begitu kata Imam Al-Baghawi dalam menjelaskan, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzanna. Itu. Terus innallaha alimum bima yaf'alun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Gak ada tafsirnya. Titik. Yang Baghawi enggak menjelaskan ayat ini karena ini dianggap sudah jelas. Allah Maha tahu dengan apa yang mereka manusia itu kerjakan. Mereka di dunia ini ngerjakan apa aja itu Allah tahu. Dan setiap pekerjaan akan ada balasannya. Setiap perbuatan, setiap amalan akan ada balasannya. Kalau pekerjaan, kalau perbuatan, kalau amalan yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang Allah perintahkan untuk dikerjakan atau Rasulullah SAW perintahkan untuk dikerjakan, maka kita akan dapat balasan kebaikan. Tapi kalau yang kita kerjakan, yang kita perbuat, yang kita usahakan, yang kita amalkan itu sesuatu yang tidak ada perintah dari Allah maupun Rasulnya, maka tidak akan ada balasannya sedikit pun. Nah, kalau Ibnu Katsir saudara menjelaskan ayat ini sebagai berikut. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ini dijadikan dua kalimat ini. Tsumma bayyana ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan annahum, bahwasanya mereka la yattabi'una, mereka tidak mengikuti fi dinihim, di dalam ajaran agama mereka, hadza, yang seperti ini, dalilan, petunjuk, satu petunjuk pun, wala, dan tidak pula burhanan, satu bukti pun. Ya. Jadi mereka yang menyembah Tuhan selain Allah tidak mengikuti dalam agama mereka itu satu dalil pun. Dalil itu petunjuk. Dalil itu bahasa Arab.
dalilun. Dalla yadullu dalilan. Nah, jadi mereka tidak mengikuti satu petunjuk pun burhanan, dan mereka tidak mengikuti satu bukti pun, ya, satu alasan pun. Nih bukti atau alasan burhan ini. Gak ada buktinya bahwa berhala itu adalah Tuhan. Nah bagaimana kok bisa dibilang berhala kok Tuhan? Oh yang bikin mereka kok gimana sih? Termasuk Garuda Pancasila itu juga sama, itu mirip berhala itu. Kita tidak boleh menganggap Garuda Pancasila, burung Garuda sebagai Tuhan, tidak boleh. Itu bukan Tuhan. Kalau sampai ada bangsa Indonesia yang menganggap Garuda Pancasila sebagai Tuhan, itu sama dengan memberhalakan Garuda, burung Garuda. Tidak boleh. Itu cuma lambang negara yang dari Republik Indonesia, burung Garuda salah satunya. Karena lambang negara ada banyak, ya, bendera merah putih itu lambang negara ya, toh. Kalau presiden itu bukan lambang negara. Nanti saudara belajar lagi ilmu civic, dulu namanya ilmu civic waktu saya masih SD SMP. Kalau sekarang namanya ilmu apa namanya? Apa Pak? Apa Bu? PPKN ya? PKN. PPKN, pendidikan. Hah? P-nya apa? Pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Wis kacau itu sudah itu PPKN itu. Malah bagus zaman aku kecil dulu diajari ilmu civic, ilmu ketatanegaraan. Bagus itu pelajarannya itu. Hah? Oh sekarang PNP. Oh dulu pendidikan, moral, Pancasila, PMP, ya. Itu saya nggak mengalami itu. Dulu namanya ilmu civic, kewarganegaraan atau ketatanegaraan, civic gitu aja. Seperti Honda Civic itu loh. Dulu. Ya sudah kembali ke sini ya. Ibnu Katsir mengartikan ayat ini. Kemudian Allah Taala menjelaskan kepada mereka, menjelaskan bahwasanya mereka itu di dalam menyembah berhala-berhala sebagai Tuhan atau menganggap berhala-berhala sebagai Tuhan dan menganggap bahwa berhala-berhala itu bisa menolong mereka di akhirat, termasuk mereka yang beranggapan bahwa Isa Al-Masih bisa menolong mereka di akhirat sampai masuk surga, itu persangkaan. Tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada burhannya pun tidak ada. Nanti dijelaskan dalam surah Al-Kahfi itu. Di awal surah Al-Kahfi. Ini kalau kamu mau lihat nih, mumpung ini hari ini sudah hari ini hari Jumat ini ya. Nah, hari Jumat ini. Nih, di permulaan surah Al-Kahfi ini Saudara bisa baca nih. Nih. Surat yang ke-18. Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab itu, yaitu Al-Qur'an, dan dia Allah tidak menjadikan untuk Al-Qur'an itu iwajan, kebengkokan. Tidak ada ajaran yang bengkok. Dalam Al-Quran itu ajarannya semuanya lurus, tidak ada kebengkokan. Qayyiman, ajaran Al-Quran itu adalah ajaran yang lurus. Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Liyundhira ba'san syadida, untuk memberi peringatan dengan azab yang pedih, yang dahsyat. Min ladunhu, dari sisinya, dari hadapannya. Wa yubasyiral mu'minin, dan guna Al-Quran yang kedua adalah untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Alladzina ya'maluna sholihat, yang mereka selalu beramal soleh. Annalahum, bahwasanya untuk mereka ajron hasana, balasan yang baik. Balasan yang baik itu maksudnya surga.
makitsina fihi abada, mereka tinggal di dalam surga abadi selamanya. Terus gunanya diturunkan Al-Quran yang ketiga adalah wa yunzira, dan Al-Quran itu Allah turunkan untuk memberi peringatan kepada alladzina qalu, orang-orang yang berkata ittakhadzallahu walada, Allah mempunyai anak. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk memperingatkan kepada mereka-mereka yang menganggap bahwa Allah itu punya anak. Kasih tahu kepada mereka, Allah itu gak punya anak. Gak ada, anak Allah itu gak ada menurut Al-Quran. Lalu menurut mereka ada. Anak Allah itu ya, Yesus itu anak Allah, kata mereka. Ya sudah, itu keyakinan mereka, menurut mereka itu benar. Ya kita nggak bisa apa-apa, orang mereka menganggap itu benar kok. Nah, lalu di belakangnya ayat yang kelima. Terus malahum bihi min ilm. Loh ini loh. Malahum, tidak ada bagi mereka bihi dengannya min ilmin, dari sesuatu ilmu apapun. Mereka bilang bahwa Allah punya anak, itu nggak ada ilmunya, pengetahuannya itu nggak ada. Kalau kita tanya, kamu bilang Tuhan punya anak, siapa namanya? Ini namanya ini. Di mana lahirnya? Kapan lahirnya? Yang melahirkan siapa? Allah itu laki apa perempuan? Nanti jadi pertanyaan, banyak pertanyaan yang mereka tidak akan bisa pernah menjawab, tidak akan pernah bisa menjawab. Tidak ada bagi mereka dengannya sesuatu ilmu apapun, wala li abaihim, dan tidak juga bagi bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Jadi mereka dan nenek moyang mereka yang menyembah, yang mengatakan bahwa Allah punya anak, itu tidak punya ilmu, enggak ada ilmunya, enggak ada pelajarannya, enggak ada. Terus kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, besarlah kalimat yang keluar dari mulut mereka. Itu kalimat yang besar akibatnya itu, yang keluar dari mulut mereka. Iyakuluna illa kadziba, in tidaklah yakuluna, mereka berkata, illa kecuali kadziban, kebohongan. Jadi yang mereka katakan itu tidak lain adalah kebohongan. Bahwa mereka yang mengatakan Tuhan punya anak, itu adalah kebohongan mereka. Dan itu juga termasuk persangkaan mereka, bukan keyakinan, bukan kebenaran. Nah, sudah, ini di surah Al-Kahfi ini. Termasuk salah satu surat dalam Al-Quran yang diawali dengan ucapan Alhamdulillah. Karena dalam Al-Quran itu surat yang diawali dengan ucapan Alhamdulillah itu cuma 4. Salah satunya adalah ini. Ya. Udah, kembali ke ayat tadi. Ya, mereka tidak punya bukti atau petunjuk. Nah, wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, huwa, dia yang mereka katakan sebagai Tuhan itu dhonnun minhum, persangkaan dari mereka. Ai, yaitu tawahumun, itu adalah waham. Wa takhayyulun, itu adalah tahayul. Tahu itu sesuatu yang dibayang-bayangkan, yang diangan-angankan. Mereka berangan-angan bahwa nanti ada selain Allah yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka dan masuk surga. Itu hayalan mereka. Takhayul itu hayalan. Wadzalika, dan itu yang namanya persangkaan, la yughni, tidak mencukupin anhum, dari mereka syai'an sedikit pun. Tidak bisa. Kebenaran itu harus berdasarkan dalil. Nah, lalu ayat ini ditutup dengan kalimat innallaha alimum bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui kepada apa yang mereka perbuat. Ini kalimat ini tahdidun, adalah ancaman lahum, kepada mereka, wa wa'idun syadidun, dan peringatan yang keras, li'annahu, bahwasanya Allah Ta'ala yang maha tinggi, ahbaro, telah mengabarkan, annahu, bahwasanya dia Allah, sayujazihim, akan membalas mereka, ala dzalika, atas itu, atas perbuatan mereka itu,
atammal jaza, dengan sesempurna-sempurnanya balasan. Dan ayat berikutnya insya Allah kita ketemu lagi besok pagi ya. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.